Nah, hari ini saya dapat kesempatan untuk sharing tentang representasi sama narasi untuk sayembara ya. Nah, saya sebenarnya akan lebih ke narasi sih. Terus namanya juga narasi ya, jadi ini ngarang-ngarang aja. Jadi ini teknik mengarang nih, teknik mengarang untuk sayembara. Dan ini berdasarkan pengalaman saya dan ada beberapa teori narasi lah. Oke, nah untuk pertama sebagai latar belakang, menurut saya kita mesti tahu dulu ya tujuan tujuan presentasi ini dibuat tuh apa gitu. Nah, menurut saya tujuan presentasi itu adalah untuk membuat orang lain terpikat dan paham gitu ya. Bukan untuk menampilkan apa yang kita punya sambil berharap orang lain ingin memahami gitu. Oh ya, sebelumnya kalau nanti ada yang mau tanya langsung aja. Oke. Okay. Jadi kita jangan berharap kita menampilkan sesuatu terus orang lain pengen paham tentang kita. Nah itu sulit gitu. Jadi psikologinya berbeda kalau kita presentasi ke dosen gitu. Kalau misalnya kita ke dosen itu kan dosen mau nggak mau harus periksa ya, karena tugasnya dosen ya membimbing dan memeriksa kita gitu. Jadi mau nggak mau kita harus tahu semua yang kalian sajikan. Tapi juri, reviewer, pengunjung tuh mungkin kalau mereka nggak terpikat, mereka nggak mau lihat lagi gitu, nggak mau meriksa. Jadi nggak mau terpikat aja belum, gimana mau paham gitu kan. Sama kayak kita belum tertarik sama orang lain, gimana kita mau mendalaminya gitu. Nah, jadi untuk itu, ini prinsip dasarnya dulu. Jadi yang harus kita tampilin sebenarnya lebih banyak ke produk agar mereka penasaran sama prosesnya gitu. Menurut saya. Jadi jangan jangan tuangkan semua proses kita, terus mereka harus nyari-nyari produknya yang mana gitu. Nah, itu yang paling penting. Nah, karena ini untuk orang lain, kan kalau storytelling tuh kita mengandaikan ada orang lain gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu kita storytellingnya tuh ke siapa. Ini nanti akan berbeda nih nanti strateginya kita mau cerita ke siapa. Misalnya kita cerita ke akademisi arsitektur, pasti mereka udah paham lah bahasa-bahasa arsitektur. Kita ngomongin tentang datum, ngomongin tentang ritme, bla 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 segala macam udah tahu. Tapi kalau kita ngomong ke budayawan, bisa beda lagi tuh teknik narasinya gitu. Pasti mereka paham tentang atau lebih tertarik tentang hal-hal yang berbau kebudayaan. Terus misalnya kalian sayembara untuk juri salah satu jurinya atau kedua jurinya itu gubernur, nah itu beda lagi tuh. Gubernur tuh nggak tahu tuh bahasa-bahasa arsitektur apa gitu kan. Mungkin juga nggak terlalu peduli sama budaya. Yang dia mungkin peduli, yang penting kota gue bagus deh gitu, daerah gue bagus deh. Misalnya sayembara masjid, yang penting masjid gue megah nih atau apa segala macam. Nah itu kita harus sesuaikan tuh nanti cara storytellingnya tuh gitu. Ke developer beda lagi nih gitu. Saya dulu pernah presentasi ke developer yang dia pedulin cuma uang gitu. Ini mahal nih kayaknya nih gitu kan. Udah bagus-bagus nih. Nah, itu gimana caranya supaya kita presentasi ke mereka dengan cara yang tepat sesuai posisinya gitu. Ke presiden beda lagi, presiden pasti punya big picture kan. Ini kalau yang menang sayembara yang ini bagus sih konsepnya, tapi sebagai idenya bagus, tapi sebagai karakter bangsa atau yang ditonjolkan nih mungkin beda lah, nggak sesuai ini ya gitu kan. Nah, ini mesti disesuaikan gitu. Dan juri sama reviewer pengunjung tuh nggak tahu proses gitu. Jadi dia akan lihat produk dulu, jika produknya tertarik baru dia akan lihat prosesnya. Nah, terus keadaan kedua yang harus kita tahu juga adalah bahwa juri itu lihat puluhan bahkan ratusan board lah ya dalam sehari. Terus gimana sih biar dia terpikat gitu. Sama kayak misalnya satu sayembara arsitektur Nusantara yang submit 300 orang gitu. Jurinya ada 5 orang lah ya, harus meriksa dalam satu hari. Kan mereka ngelihat board banyak banget kan. Terus pasti kalau misalnya lewat dari pandangan mata nih mungkin kesempatannya 3-5 detik doang nih. Kalau itu nggak menarik, ya udahlah gitu lewat gitu. Jadi kesan pertama tuh justru penting banget gitu, harus bisa punya posisi yang beda di antara board lain gitu. Ini nggak ngomong bagus jelek, tapi posisi representasi lah gitu, harus bisa beda gitu. Untuk itu makanya salah satu caranya juga harus baca TOR dengan lebih detail agar tahu kira-kira yang dicari sama juri itu yang kayak gimana sih gitu. Kan juri juga pasti baca TOR, terus dia di brief sama panitia gitu. Nah dia akan melihat board kalian dengan frame TOR-nya gitu. Mana nih yang sesuai sama frame-nya nih gitu. Nah itu kalau kita punya karya, itu kan kita framing kan. Kalau frame kita cocok sama frame-nya yang juri, nah itu langsung terpikat deh gitu. Nah, kira-kira gitu. Terus gimana nih cara memikatnya? Nah pertanyaannya kan gimana cara agar juri terpikat. Nah di sini mungkin salah satu cara pikir yang bisa digunakan tuh narasi gitu ya. Karena narasi itu salah satu tujuannya yang membuat orang penasaran gitu, terpikat. Kalau misalnya berdasarkan naratologi nih dari Susana Onega sama si Garcia Landa, narasi apa sih gitu? Narasi itu representasi semiotik dari sebuah runutan event yang
bermakna gitu ya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, ini bermaknanya nih. Of event meaningfully connected in temporal and causal way. Jadi yang harus, kalau kita nonton film, kita baca cerita kan semua peristiwa yang disajikan di situ tuh bermakna. Sehingga kalau itu dihilangin, ceritanya berubah gitu. Jadi jangan tampilin sesuatu yang nggak punya makna, yang nggak punya posisi dalam keutuhan cerita itu gitu. Nah itu penting. Nah dia harus terkoneksi secara temporal. Maksudnya temporal itu kalau narasi ya, kalau kita baca cerita atau nonton film atau teater gitu. Temporal itu dalam waktu. Nah dalam waktu tuh artinya ada awal, tengah, akhir gitu. Jadi mana dulu yang ditampilin tuh penting banget. Mana dulu yang ditampilin, yang terakhirnya yang mana tuh penting banget gitu. Terus and causal way itu sebab akibatnya harus jelas. Nah, kira-kira itu 3 kata kuncinya tuh, meaningful, temporal, sama causal way. Nah lalu kalau di poster gimana sih gitu. Nah ini ada satu, ini akademisi juga namanya Jerome Bruner, psikolog juga. Dia mendalami tentang narasi. Dia bilang bahwa cara kita mempersepsi dunia, cara kita mengenali dunia itu sama kayak pola dalam narasi gitu. Jadi narasi menunjukkan bagaimana pikiran kita itu beroperasi lah ya gitu untuk menangkap realita. Nah di sini ada 10 instrumen narasi. Ini kalian bisa klik di sini terus bisa download kalau mau penasaran ya. Tapi saya nggak akan bahas 10-nya, saya akan bahas 3 aja. Gimana sih cara pikir narasi itu ternyata membuat kita memahami sesuatu gitu. Nah, yang pertama itu narrative is designed to contain uncanniness rather than to resolve it. Jadi sebenarnya yang terpenting dari narasi itu membuat orang penasaran gitu. Itu sih paling pentingnya banget gitu. Kalau kita baca novel Yuval Harari yang Sapiens itu kan, kenapa makhluk yang bisa bertahan hidup dan berkembang itu manusia bukan kera gitu, karena dia bisa berbohong gitu. Dia bisa berbohong, bisa buat orang penasaran gitu tentang sesuatu yang nggak ada. Nah itu salah satu cara pikir narasi yang penting tuh gitu. Sama kayak kita, kenapa sih kita suka gosip gitu kan? Kan kita kan penasaran ya. Apa sih yang terjadi di dia gitu. Nah itu tuh gosip tuh kalau menurut Yuval Noah Harari itu salah satu kecerdasan yang buat orang tuh jadi manusia tuh jadi berkembang sampai sekarang gitu. Budaya bergosip, ngomongin yang nggak ada gitu. Nah kedua, narasi lebih mudah diterima bila kita menyesuaikan penyampaian sesuai dengan karakter pembaca. Nah itu yang tadi ya, kita harus tahu dulu kita nyampein cerita kita ke siapa, ke presiden, atau ke dosen, atau ke akademisi, atau ke budayawan. Nanti kita bisa ubah-ubah tuh cara penyampaiannya gitu, sesuai sama siapa kita harus nyampein. Ada satu seniman terkenal yang kita undang juga ini di SDD 2017, namanya Irwan Ahmed. Nah itu ahlinya narasi tuh. Kontennya sama, tapi ketika dia cerita ke orang urban, cara bawainnya beda. Ketika dia cerita di luar negeri, cara bawainnya beda. Ketika cerita ke mahasiswa, caranya beda gitu. Padahal kontennya sama gitu. Jadi cara storytellingnya, cara merangkai peristiwanya yang beda-beda. Nah ini relevansinya ke orang yang ngedengerin tuh penting. Terus 3, seaneh-anehnya gagasan tuh hubungan antar idenya tuh harus dapat ditelusuri dan logis. Jadi seaneh-anehnya fiksi gitu ya, seaneh-anehnya fiksi yang masuk ke lubang kelinci itu seperti Alice in Wonderland. Itu atau enggak superhero lah, seaneh-anehnya cerita superhero itu dia punya logikanya sendiri, walaupun jadi logika itu beda sama benar atau tidak ya gitu, atau nyata atau enggak, tapi dia punya hubungan yang logis gitu kalau dirunut. Jadi kalau dihubung-hubungkan tuh semuanya nyambung, nggak ada sesuatu yang tiba-tiba beda sendiri. Nah ini penting nih, ini nanti akan berpengaruh ke misalnya si board kita tuh semuanya harus satu kesatuan, nggak ada satupun elemen yang nggak penting gitu, cerita yang kita tambahin aja. Gitu. Nah ini penting nih. Jadi the sense of a story as a whole may alter the reference and even the referentiality of its component of part. Jadi keutuhan itu tuh penting gitu. Nah, dari sini saya merasionalkan tentang prinsip namanya AIDA ya. Ini sebenarnya prinsip yang dipakai di marketing sama advertising. Mungkin Bu Elis lebih tahu nih tentang ini untuk membuat poster gitu ya. Nah, cuman saya merasionalisasikan hierarki ini sebagai hierarki logika kita bercerita gitu. Nah, kalau di sini tuh AIDA awalnya digunakan untuk poster-poster advertising gitu ya, marketing gitu. Tapi saya gunain ini sering untuk poster presentasi juga karena menurut saya make sense juga gitu. Nah, apa sih yang ada di poster yang penting gitu? Jadi ada AIDA itu attention, interest, desire, sama action. Itu hierarki lah ya, hierarki yang harus ada di sebuah poster. Nah, ketika digabungkan sama prinsip narasi, apa yang disebut attention itu adalah suatu elemen yang membuat orang tuh langsung terpikat gitu, langsung noleh gitu dalam 1-2 detik gitu.
Nah, itu sesuai sama prinsip narasi yang cara pikir orang tuh ketika orang lihat sesuatu tuh harus penasaran dulu. Kalau nggak penasaran tuh susah gitu memahaminya gitu. Nah, attention itu tentang bagaimana impresi atau atmosfer sebuah board lah ya. Ketika itu udah menarik, orang pasti akan terpikat. Terus ketika orang udah terpikat gitu, udah ngedengerin atau udah melirik gitu, langkah selanjutnya adalah dia harus tahu tuh ide besarnya apa gitu. Kalau orang nggak tahu ide besarnya, dia nggak punya framing untuk ngebaca detail-detail yang kalian punya di dalam poster gitu. Jadi orang harus dapat dulu nih ide besarnya apa sih gitu. Ketika dia udah tahu ide besarnya, wah kalau ide besarnya nggak menarik, ini nggak buat penasaran juga, dia jangan-jangan nggak bisa mau membaca strategi-strategi kalian gitu. Jadi si bagian yang interest ini harus juga bisa membuat orang penasaran. Gitu. Nah, keduanya ini ngejawab pertanyaan what lah ya. Apa sih impresi yang mau kalian sampaikan gitu. Terus yang interest ini tentang apa sih ide besarnya gitu. Nah, lalu hierarki ketiga itu desire. Nah, desire ini adalah membuat orang pengen tahu lebih jauh gitu. Ketika dia udah tahu ide besarnya, dia pengen tahu lebih jauh. Nah, di poster saya terjemahkan ke strategi. Strategi itu bisa strategi desain, bisa strategi kalian memecahkan masalah gitu ya. Dan ini prinsipnya adalah argumentasi gitu. Nah, kalau strategi kalian nggak menarik, jangan harap mereka mau baca detail-detail kalian nih. Yang keempat tuh eksposisi. Eksposisi itu membuat orang pengen baca detailnya gitu. Nah, kalau orang udah baca detailnya, nah itu udah berharap dia paham lah ya gitu. Nah, jadi desire sama action ini relevansinya nih, relevan nggak sih sama sama ide besarnya gitu, atau sama yang bacanya nih gitu. Terus yang action ini semua yang ada di board keterangan-keterangan itu harus bisa ditelusuri dan logis gitu. Nah, ini kira-kira hierarkinya lah ya. Jadi pertama kali ini saya ulang, orang harus tahu dulu di dalam board nih, orang harus tertarik dulu lah, terpikat dulu. Ada elemen attention-nya nih gitu. Terus habis attention, misalnya gambar renderan, banyak hal lah ya. Bisa diagram, bisa kata, bisa susunan. Setelah itu dia harus tahu intensi ide besarnya apa nih gitu. Setelah tahu ide besarnya baru tahu kenapa idenya seperti itu, argumentasinya apa gitu. Setelah tahu argumentasinya baru dia lebih detail lagi bukti-buktinya gitu. Kalau ini riset berarti kan apa sih yang mendukung argumentasi itu gitu-gitu. Nah, harus seperti itu. Nah, bagaimana di poster posisinya gitu ya. Nah, posisinya macam-macam banget kayaknya unlimited. Jadi misalnya di sebuah komposisi di poster bisa yang attention tuh di tengah, terus habis itu interest, habis itu desire, action, bisa tersebar kemana-mana gitu kan. Bisa ada yang di tengah attention-nya, terus interest-nya di atasnya. Ini komposisi sih, terserah mau di mana. Yang penting 4 hierarki ini ada. Nah, nanti saya akan kasih contoh nih di board pemenang sayembara Ibu Kota Negara. Tapi sebelum itu kita harus tahu, kan tadi udah tahu kan hierarkinya kan, ada 4 hierarki ini ya. Attention, interest, desire, action gitu. Terus pertanyaan selanjutnya kita mau naruh semua itu tuh di satu board apa di board lain atau gimana cara nyampeinnya gitu. Nah, kita harus tahu tuh kesempatan kita nyampein itu tuh di mana gitu. Kita cuma punya satu board atau kita punya 1-3 board atau 20 board atau board sama animasi atau board sama esai atau board sama portfolio atau kombinasi gitu. Nah, ini harus tahu cara memanfaatkannya gitu. Kalau yang dilihat, misalnya kita punya peluang board sama animasi, yang harus ada di board apa, yang ada di animasi apa, jangan ngulang gitu. Kalau kita punya 1-3 board, berarti yang detail tuh di misalnya ya, yang desire sama action tuh mungkin di board kedua sama 3, yang action lah, yang eksposisi ya. Yang detail-detail tuh mungkin di board 2 sama 3, DNA, tampak, potongan, segala macam itu kan posisi tuh. Itu di board 2 sama 3. Tapi attention, interest, desire tuh bisa di board 1 gitu. Tapi kalau kita punya satu board, gimana caranya nih? Kayak yang sekarang kan yang lomba, yang sayembara, ini satu board sama ini ya. Satu board A1 sama portfolio A4. Nah, ini pinter-pinteran nih. Kalian cuma punya poster A1. Jangan berharap orang lain, si jurinya tuh paham semuanya di A1 gitu. Tujuan pertama kali justru buat dia terpikat dulu gitu. Kalau dia udah terpikat, dia penasaran, dia baru baca portfolio A4-nya gitu. Kalau kita pengen tumplek-tumplekin di sini semua dan sampai detail pasti susah. Kalau yang sayembara satu lagi tuh ini ya, 2A1 ya kalau nggak salah. Nah, itu maksimal ya. 2A2, seingat. 2A2 ya, 2A2 portrait. Nah, itu strateginya gimana tuh? Nah, ini kan ada poin-poinnya tuh. Nanti gimana nunjukinnya. Yang penting jangan sampai keyboard itu cuma deskripsi gitu. Dia harus berupa narasi dan argumentasi. Kalau berupa deskripsi kan ntar juri, ini idenya yang mana sih gitu kan. Dalam semenit orang nggak tahu idenya yang mana pasti udah kelewat deh gitu.
Nah, itu yang harus dipikirin nih nanti ya. Ini bisa bermain di sini nih gitu. Kalau kombinasi gimana? Kalau animasi biasanya kalau udah menang sayembara udah masuk ke tahap penjurian biasanya pol-polan tuh di animasi tuh gitu. Ini udah beneran show off lah gitu. Argumentasinya di board. Nah, sekarang kita lihat nih salah satu contoh pemenang sayembara ibu kota negara ya. Juara 1 oleh Urban Plus nih. Ini board pertama sih dari beberapa board. Board lainnya tuh ada dana tambah potongan bla bla bla, tapi nggak ditaruh di sini. Nah, saya coba analisis gitu ya. Kalau kita melihat ini langsung kan langsung impresif kan. Berarti faktor attention-nya tuh udah ada tuh. Ini kalau kita ingat tadi warna-warnanya nih, ini pindahin sini deh. Nah, ini attention. Yang jadi attention menurut saya, ini bukan berarti mereka mungkin gitu juga ya, tapi kalau ketika saya jadi juri atau ketika saya jadi pengunjung, yang pertama kali saya lihat pasti justru satu board ini nih. Ini menggambarkan si kotanya, si ibu kota barunya gitu. Ini kan secara renderan bagus, secara komposisi bagus gitu kan. Ini udah attention duluan nih, wah gila apaan ya gitu. Nah setelah ngeliat ini nih, si keseluruhan ini, baru dia ngeliat ide besarnya apa sih gitu. Baru ke interest. Nah di sini secara hierarki yang menonjol pasti ini kan, Nagara Rimba Nusa, Exemplary Forest and Archipelago City, Transformasi Peradaban Bangsa Indonesia. Nah secara kata pun menurut saya dia membuat interest banget gitu. Contoh kota yang archipelago dan hutan gitu lah ya, kepulauan dan hutan. Gimana sih gitu perwujudannya gitu. Jadi pemilihan judul pun menurut saya penting banget sih. Kalau judulnya udah nggak menarik, judulnya klise lah ya gitu. Misalnya yang klise ya, kota green gitu kan ya lah udah banyak gitu. Kota berkelanjutan, sustainable city, ya, gitu-gitu udah banyak lah, udah sering dilihat orang gitu. Itu nggak membuat interest gitu. Tapi Nagara Rimba Nusa kan, di Rimba itu sendiri punya asosiasi ke forest, di Nusa itu punya asosiasi ke archipelago, di Nagara ini punya asosiasi ke ibu kota negara gitu. Nah ini menurut saya powerful sih si judul ini gitu. Terus transformasi peradaban bangsa Indonesia. Nah ini kan powerful banget kan. Seolah-olah dia menghadirkan. Nah ini ada subjudulnya nih, transformasi peradaban bangsa Indonesia. Nah menurut saya ini powerful banget karena dia menunjukkan janji gitu lah ya. Jadi dia menjanjikan sesuatu gitu. Ada trik lagi gitu tentang persuasi lah ya. Kalau kita mau persuasi orang, gunakan sebuah kalimat, sebuah kata yang menjanjikan sesuatu gitu. Jadi pakai future tense. Jadi transformasi peradaban bangsa Indonesia. Nah itu kan pengen tahu kan. Jadi jangan ngomongin value, jangan ngomongin bukti gitu. Tapi kita menjanjikan sesuatu gitu. Nah ini di sini rasa nih. Terus dari sini hierarki ketiga pasti kan nanya kan, emang gimana sih contoh kota ini gitu. Nah pasti orang lihat ke sini nih, ya kan. Orang mana mau, bukan mana mau sih, pasti mungkin sulit ya baca yang kecil-kecil ini gitu. Nah ada 4 strategi untuk mewujudkan ini. Jadi 4 strateginya dibaca. Satu apa gitu, misalnya jati diri bangsa Indonesia, terus merayakan alam berkelanjutan, kota masa depan, kota dunia gitu. Nah ini menurut saya secara kata juga ya, nembaknya bagus gitu. Ke Indonesia jati diri, ini kan pasti dilihat sama presiden, sama yang lain-lain kan. Jati diri bangsa Indonesia, gitu kan pasti udah. Wah ini ngomongin jati diri nih gitu. Terus merayakan alam berkelanjutan, nah ini tentang isu sekarang. Kota masa depan, nah ini kan berarti tentang kedepannya. Kota untuk dunia, wah berarti si kota ini punya peran nih untuk dunia nih gitu. Nah ini sebagai ibu kota negara menurut saya ini nembak aspek-aspek yang menurut saya utuh gitu, jadi utuh gitu. Nah ini dijelasin lagi baru strateginya. Nah baru dari sini kita bisa baca nih, si detail-detail ini tuh dalam rangka apa? Kan dalam rangka mendukung argumentasi ini kan. Plaza bendera upacara ini berarti poin yang mana, ini berarti poin yang mana, ini poin yang mana gitu. Nah hierarki keempat baru yang eksposisi itu. Ini contoh-contohnya baru nunjukin itu perwujudan dari strategi yang mana. Gitu. Kira-kira itu yang menurut saya jadi hierarki yang penting gitu ya. Ini juga menurut saya interest sih. Ini kan besar sendiri kan. Tiga konsep ini apa sih? Oh inspirasi Kepulauan Nusantara. Nah ini kan nyambung sama ini kan. Pelago gitu kan. Terus identitas. Ini nyambung sama bangsa gitu. Terus Bhinneka Tunggal Ika, ini bangsa. Nah ini menurut saya juga ya kita tahu lah suasana apa ya, kebangsaan kita yang kita tuh kayaknya harus butuh NKRI harga mati gitu-gitu. Nah ini membaca pengunjung nih, membaca
yang mau kita kasih tahu tuh bakal peduli sama apa sih gitu. Makanya ditampilin seperti ini. Ini si narasi ini bisa berguna di dua hal sih. Sebelum kita ngebuat desain sama pas kita udah buat desain, tapi cara nyeritainnya gimana gitu. Kalau sebelum buat desain bisa juga kan, wah nih siapa yang bakal ngedengerin kita, ya udah kita kasih idenya yang bakal cocok gitu. Nah kira-kira gitu. Jadi cara dia ngerangkai ininya menurut saya bagus sih gitu. Ini di luar konten ya. Maksudnya di luar konten tuh kalau kita baca emang kontennya emang argumentasinya kuat. Itu di board-board lainnya tuh argumentasinya kuat, datanya kuat gitu. Tapi jangan tampilin data di sini, jangan tampilin kalau satu board, kalau ada beberapa board ya. Ada juga yang udah menarik tapi di level actionnya tuh ternyata cuma ngomong doang gitu. Maksudnya datanya kurang, segala macam kan jadinya gak utuh juga kan. Tapi intinya itu harus membuat tensi menarik dulu gitu. Nah, karena pada dasarnya selain narasi, dia juga argumentasi tuh si board itu. Nah, kalau dia adalah argumentasi, kita harus tahu sih pola-pola argumentasi ini di logika semester 1 ya, 2 ya. Ini adalah ya. Deductive reasoning tuh ketika kita punya ide besar, terus habis itu dicari contoh-contohnya gitu kan, premis-premis kecilnya. Terus systematic reasoning kayak gimana, comparative reasoning, inductive, decomposition gimana. Misalnya kalau kita deduktif kan ada gagasan besar terus habis itu dipecah-pecah gitu kan. Kayak tadi tuh contohnya deduktif tuh, ada 2 gagasan besar yaitu nusa dan hutan. Habis itu baru tunjukin spesifiknya gimana, spesifiknya lagi gimana, terus tunjukin bawa lagi ke yang general gitu. Nah ini pola induktif di board nih. Nah ini bisa ditunjukin sama diagram atau sama yang lainnya. Kadang-kadang mahasiswa kayak enakan pakai diagram yang detail-detail terus kita lupa ide besarnya apa sih sebenarnya gitu. Nah itu harus dibalikin lagi ke ide besarnya. Atau dari yang spesifik, kayak misalnya ini tergantung kekuatan ide juga sih. Kalau misalnya kita idenya tentang tektonik, tentang join, terus kebaruan kita tuh idenya di join, ya udah tunjukin singular unitnya gitu, joinnya. Tapi dengan join seperti ini berpengaruh apa ke hal yang lebih besar gitu, arsitektur yang lebih besar gitu. Ke yang lebih besar lagi ada nggak pengaruhnya ke kota atau ke neighborhood atau ke ruangan yang lain gitu-gitu. Habis itu baru tunjukin spesifiknya lagi gitu. Nah ini logika-logika cara mengambil kesimpulan lah. Karena kalau bagaimanapun kita ngeliat board itu kita pengen tahu kesimpulannya apa sih sebenarnya, ide besarnya apa sih. Nah ini saya kumpulin yang kemarin menang di 2019 ya. Saya nggak ngomong mana yang bagus mana yang nggak bagus sih. Ya faktanya mereka menang gitu ya. Ada berapa sini 10 ya. Bukan untuk dicontek juga tapi untuk dipelajari lah posisi mereka gitu. Posisi mereka di antara poster-poster lain itu seperti apa gitu. Nah rata-rata kan yang mudah dibaca misalnya kayak gini, semua argumentasi, semua eksposisi dijadiin satu tempat aja sini, yang lainnya tuh detail-detail aja gitu. Jadi orang udah baca ininya, ini tahu tentang ini nih, misalnya yang ngebuat atensinya ini, terus habis itu ini tentang apa sih judulnya ini, kenapa sih judulnya kayak gini, terus dia ngeliat teksnya ini, terus habis itu dia baru lihat perwujudannya di sini semua gitu. Jadi kalau kita nggak dapat ide besarnya, kita susah nih baca ini apaan ya, ini mau ngomongin apa ya, nah ini kita nggak tahu nih gitu. Nah ini untuk dipelajari. Nah ada salah satu contoh yang menarik juga yang ini nih, menurut saya ini kekuatannya di representasi sih. Kalau kita jembrengin semua, dia punya kekuatan representasi yang beda sendiri nih dengan konsep Arc of Polynesia gitu. Nah ini kelasnya Anis nih, bagaimana representasi bisa stand out di antara yang lain gitu. Makanya banyak arsitek-arsitek besar kan juga menghasilkan style-style yang sendiri kan, biar dia tuh punya posisi di antara yang lain gitu. Jadi idenya terwakilkan lah oleh representasi ini. Juri kalau ngeliat kan juga, wah ini apaan ya? Bayangin dia setengah halaman sendiri tuh. Dia berani setengah halaman sendiri, terus keterangannya di sini aja nih. Yang penting tahu ide, ini impresinya, terus dia ngomongin tentang apa, idenya apa, perwujudan idenya apa gitu. Udah gitu. Yang penting idenya tersampaikan.